Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala seraya mengingat seluruh nikmat yang menghitungnya pun tak pernah kita akan dapat. Seraya kita mencoba untuk membilang-bilang anugerahnya yang kita pastikan ketika kita hendak menghitungnya pun kita tak pernah akan bisa. Semoga selawat serta salam terus terlimpah, tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut dan penegak sunnah beliau hingga kelak di akhir masa. Yang saya hormati, tadi sudah keluar ya bapaknya ya, sudah pulang. Ya. Para sesepuh, barangkali tadi sudah saya sempat mengikuti sambutan dari beliau. Kita satu menikah dari Universitas Jember. Kemudian segenap saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, wabil khusus saya masih lupa namanya nih, UMKI IONS. Maaf, saya harus lihat dulu sebentar namanya ini. Ya. Oh ya, terima kasih Bang. Ya. Ya. Alhamdulillah ada 35 orang yang bergabung dalam malam hari ini, pada panitia terutama dan juga segenap pendukung acara. Saya sampaikan terima kasih. Semoga kebersamaan kita dalam majelis online kali ini tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk saling pertama bermajelis. Kita ingat Rasulullah SAW pernah memberikan banyak hal mengenai keutamaan majelis, walaupun majelisnya virtual, majelisnya tidak dalam dunia nyata, tapi dunia maya tentunya tidak akan mengurangi kekhidmatan majelis maupun keutamaan majelis seperti yang sudah begitu. Kita niatkan semuanya semoga di dalam majelis kita kali ini, meskipun virtual, meskipun dunia maya, tetap Allah curahkan di sana rahmat, tetap Allah curahkan di sana barokah, tetap Allah curahkan di sana pengetahuan dan juga kasih sayangnya, sehingga kita semua yang bermajelis maupun teman-teman yang mungkin belum bisa ikut bergabung dalam majelis ini tetap mendapatkan barokatul majelis. Allahumma amin. Saya ingin mengajak semuanya sebelum kita mulai bincang-bincang kita selama mungkin 1 jam ke depan mengenai tema yang diberikan kepada saya, yakni tentang saintis Islam, saintis muda Islam, pejuang peradaban ya. Saya ingin mengajak semuanya untuk kita doakan lah sambil mengharap barakatul majelis, kita doakan agar semua orang, terutama orang tua kita, barangkali yang sudah almarhum atau yang sekarang masih hidup segar bugar, dan juga kita doakan agar beliau-beliau jika mereka sudah almarhum, Allah berikan ampunan, Allah berikan tempat terbaik di sisinya. Jika sudah almarhum, ya semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan yang paling baik, memberikan rahmat dan kenikmatan kubur jika sudah meninggal, dan jika masih hidup semoga Allah jaga dan Allah berikan mereka husnul khotimah. Juga kepada teman-teman barangkali yang punya masalah, yang punya dalam hidup ini, mungkin keinginan atau kekecewaan barangkali atau apapun, jika yang ada kecewa semoga Allah berikan ganti kecewanya dengan kebahagiaan. Jika ada yang punya masalah semoga Allah berikan jalan keluar. Jika ada yang punya hutang Allah segera lunasi. Jika ada yang punya cita-cita semoga Allah permudah langkah-langkah menuju ke sana. Ala hadiniyah wa ala kuntan solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Dan ini juga momennya tepat dengan bulan Maulid Nabi ya. Kita tentunya berharap dengan menyongsong Maulid ini, semoga majelis kita termasuk di antara majelis-majelis yang juga diperdengarkan di sana sholawat pada Muhammad SAW ya. Dan semoga dengan sholawat yang kita lantunkan, yang kita niatkan itu, Allah Ta'ala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi SAW. Allahumma amin. Ya. Baik, saya mohon maaf ya, mungkin ini masih belum terbuka slide saya. Jadi agak kesulitan ini. Jadi mohon maaf, ini ada kesalahan teknis di laptop saya sehingga tidak bisa tampil di layar Anda semuanya. Tapi saya akan bacakan beberapa poin-poin pokok yang sudah saya siapkan begitu ya. Tidak jauh dari situ juga. Yakni tentang saintis muda Islam pejuang peradaban. Tadi nambahin sedikit mungkin dari CV saya barangkali. Itu CV yang saya buat kira-kira 4 tahun yang lalu. Dan sekarang saya masih sedang menempuh sekolah S3 di Hiroshima University Jepang. Ya. Ini kebetulan saya juga masih di Jepang hari ini. Jadi ini sudah jam 9:30 di Jepang ya. Sudah lewat tengah malam. Dan saya kebetulan ada di Masjid Mihara. Saya promo juga ini, Masjid Mihara Jepang ini. Kalau saudara sempat lihat di Google Map, mungkin sudah ketemu ya, Google Map, lihat aja Mihara Mosque Japan, itu insya Allah sudah ada masjid yang sedang saya berada di sana begitu. Dan ini saya juga sedang dengan Bapak Ketua Takmir, itu ada Bapak Haji Tarmizi, sedang sibuk gitu ya. Mohon maaf Pak Tri. Ya. Mungkin untuk slide-nya bisa dikirimkan ke teman-teman panitia untuk kita tampilkan. Iya, kita bantu tampilkan. Betul. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tapi ya terima kasih. Ini saya pakai mobile phone, sementara laptopnya ada di sebelah saya, tapi ini masih belum terkonek dengan baik. Bentar. Nah, udah. Ya. Jadi agak hening semua ya. Jadi saya mana tadi? Kalau saudara-saudara pernah lihat di Google Map, nanti akan lihat di masjid ini, satu masjid di antara 3 buah masjid di Hiroshima Prefecture di Jepang begitu, yang merupakan agak langka begitu, karena masjid ini masjidnya bukan masjid internasional, tapi masjid yang dikelola orang-orang Indonesia begitu. Alhamdulillah berdiri sejak 2016, dan alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa berkhidmat di masjid ini begitu ya. Baik, saya akan coba mengirim, tapi saya lewat WhatsApp mungkin ya ke sana begitu, ke Mbak Laras barangkali begitu. Mohon maaf. Saintis muda Muslim pejuang peradaban. Kemudian ada beberapa tema yang ingin saya sampaikan. Ada 4 tema di situ. Pertama adalah sains dan Islam. Sains dan Islam itu yang pertama. Kemudian tentang fenomena sains yang tersirat maupun tersurat di dalam Al-Quran, itu yang kedua. Kemudian kita akan bicara mengenai figur-figur atau sosok-sosok saintis Muslim, dan yang terakhir adalah nanti kita akan coba bicarakan tentang bagaimana caranya menjadi sosok saintis Muslim idaman itu begitu. Jadi ada empat topik yang hendak kita bincangkan. Yang pertama adalah sains dan Islam. Ini sesuai dengan TOR yang diberikan oleh panitia kepada saya begitu. Harapannya dengan outline 4 buah materi ini, kita yang pertama bisa memahami tentang pentingnya, urgensinya dan manfaatnya pada sains di dalam mengkaji Islam, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita bisa melihat secara langsung begitu tentang bagaimana sajakah fenomena sains yang ada di dalam Al-Quran atau disinggung secara tersurat maupun tersirat begitu. Baru setelah itu nanti kita akan lihat figur-figur saintis Muslim ya,
yang sudah pernah ada dalam sejarah ini, sejak awal sampai terakhir kali ini begitu. Dan terakhir nanti kita akan coba bincangkan tentang kiat-kiat atau bagaimanakah clue-cluenya agar kita bisa dikit-dikit bisa meniru bagaimana jadi orang-orang yang kita idam-idamkan, yakni sebagai seorang saintis muda Islam. Itu yang pertama. Yang pertama adalah sains dan Islam begitu. Saya terus terang ketika mendapatkan judul itu agak sedikit bingung ya, karena ada saintis, kemudian ada T-nya, saintisnya pakai T, saintis begitu, muda, Muslim begitu, Islam begitu ya. Terus saya memberanikan diri untuk mengubah menjadi saintis muda Muslim, bukan Islam begitu. Jadi saintis ini barangkali mungkin maksudnya adalah scientist begitu ya, dari bahasa Inggris, scientist begitu. Yang muda, berusia muda, yang Islam, yang beragama Islam, Muslim begitu. Dan merupakan pejuang peradaban. Pejuang peradaban mungkin saya bisa artikan sebagai apa namanya, sebagai orang yang berjuang untuk membentuk atau mengisi atau bahkan memperbarui sebuah peradaban. Ya. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang sains dan Islam begitu. Nah, kata-kata sains dan Islam itu sendiri sebenarnya ada perbedaan yang mendasar begitu. Ya. Semuanya saya rasa sepakat begitu. Di dalam tradisi keislaman dan tradisi barat sebagai salah satu sumber keilmuan atau sains begitu, ada perbedaan. Kalau kita bilang sains begitu, atau barangkali kalau kita pernah dengar kata-kata Albert Einstein begitu ya, yang agama tanpa pengetahuan itu apa namanya, buta begitu, pengetahuan tanpa agama itu adalah lumpuh begitu ya. Dia menggunakan kata-kata science dan religion begitu. Nah, ini perlu kita waspadai karena boleh jadi pengertian sains itu sendiri yang digunakan oleh orang-orang barat, dalam hal ini adalah misalkan Einstein yang kita kutip tadi itu, berbeda dengan sains yang kita terima dari tradisi keilmuan Islam begitu. Itu yang pertama. Karena sains dalam tradisi barat itu secara linguistik dia berasal dari bahasa bahasa Inggris, science begitu ya. Dan di dalam bahasa Arab itu ternyata kata-kata sains itu punya kesetaraan berupa al-ilm, ilm begitu ya, ilm. Tapi pada kenyataannya ternyata pemaknaannya akan berbeda begitu, berbeda. Ada banyak makalah mengenai hal itu yang sangat luar biasa ya. Teman-teman di Gontor dulu pernah memberikan makalah ketika diskusi tentang tantangan sains dan dalam Islam begitu, dan kesimpulannya adalah ada perbedaan istilah dari antara sains ala Barat ya dengan sains ala Islam begitu. Itu semua berawal dari secara linguistik, pertama bahasa begitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari tradisi keilmuannya begitu. Kalau boleh saya simpulkan barangkali adalah kalau linguistik jelas ya, sains itu dari science bahasa Inggris. Kalau di Arab namanya ilm begitu, tapi ternyata di dalam bahasa Arab ada perbedaan lagi begitu. Ada ilm itu dibagi dua, ada ma'rifah, ada idrok begitu, al-idrok begitu. Ada ma'rifah, pengenalan, ada lagi yang al-idrok atau pengetahuan begitu. Beda lagi begitu. Nah, dari beda linguistik itu akhirnya beda pengertian begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian secara tradisi keilmuan ya juga beda. Sains dalam tradisi keilmuan Barat itu kita lihat sejarah Barat yang mungkin kita tahu lah ada ada peran serta gereja di sana begitu, sehingga mereka memisahkan antara sains dan religion begitu. Agama itu berarti adalah agama Kristen begitu ya. Kita ingat dikotomi sains dan religi ketika itu sangat kental sekali ketika peristiwa Galileo Galilei dan lain-lain ya dikeluarkan dari gereja dan lain-lain, dianggap menentang paham gereja dan lain-lain. Akhirnya sains di dalam dunia Barat itu sangat-sangat lepas dari nilai-nilai agama begitu ya. Dan di Islam tidak demikian ya. Kalau saya boleh bilang barangkali sains Barat itu pada intinya adalah dia menafikan intuisi, dia menidakkan wahyu begitu, tidak memberikan porsi ketuhanan di sana sama sekali begitu. Sedangkan di Islam, sains di Islam itu tentu saja mengakui wahyu sebagai sumber kebenaran yang paling mutlak begitu. Nah itu. Nah, maka kalau kita hendak mendudukkan sains dan Islam dalam artian Barat dan
tradisi keilmuan Islam, maka kita harus hati-hati juga begitu. Kadang-kadang begini, karena ada orang-orang yang orang-orang Muslim sendiri, katakanlah walaupun dia saintis ya, dia masih terpengaruh dengan pola pikir atau cara berpikir dalam kerangka sains tradisi keilmuan Barat begitu. Dan dia menganggap Islam, agama yang dipeluknya itu ya mirip dengan agama-agama yang lain begitu, agama-agama yang lain yang dalam arti mungkin agama Kristen, agama Buddha dan lain-lain begitu. Tentunya ini satu hal yang sedikit berbahaya begitu, berbahaya karena kalau di Islam itu kan Islam adalah way of life begitu ya. Jadi Islam itu adalah satu cara hidup, cara pandang ya, cara hidup untuk kita bisa mengenal berhubungan dengan Tuhan semesta alam, dengan alam sekitarnya dan juga dengan manusia begitu. Sangat terintegratif begitu. Itu dalam Islam begitu Islam. Sementara mungkin barangkali kalau dalam agama lain ya tidak demikian begitu. Kita bisa lihat dalam ilmu perbandingan agama barangkali, maka kita akan bisa membedakan antara Islam dengan agama-agama yang lainnya begitu. Nah, dengan demikian kita akan bisa sampai pada kesimpulan kalau di Islam itu mengatakan agama dengan orang-orang yang di luar Islam mengatakan agama itu berbeda begitu. Makanya ketika kita memaknai kata-kata Einstein yang mengatakan agama tanpa pengetahuan itu adalah buta, dan kemudian sains tanpa agama itu adalah buta, kemudian agama tanpa sains adalah lumpuh begitu, kita harus hati-hati karena kata-kata sains dan juga agama di situ adalah berbeda. Itu yang pertama. Nah, kalau kita lihat di dalam Islam, maka al-ilm itu sangat kompleks sekali. Ilmu sangat kompleks sekali. Dan dia menyeluruh bagian dari anugerah Allah Ta'ala. Allah sendiri menyebutnya dirinya sebagai al-alim yang maha mengetahui. Al-alim yang maha mengetahui begitu. Dan penyemangat kita untuk menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang menguasai keilmuan atau mungkin sains itu sendiri begitu ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau di Islam itu sains itu berarti ada ma'rifah, ada al-idrok begitu ya. Ada knowledge dan juga ada pengetahuan. Jadi sedikit kompleks, mungkin bahasanya terlalu filosofis begitu ya. Nanti kalau saudara mungkin pernah ikuti filsafat ilmu begitu, mungkin masih ingat ya, filsafat ilmu kan ada yang ontologi, kemudian epistemologi, aksiologi begitu kan. Itu macam-macam. Mungkin bagi orang-orang sains seperti kita mungkin malas ya kuliah dengan materi seperti itu. Tapi kalau kita belajar otak-atik ilmu nanti akan menarik. Ternyata kita bisa menemukan betapa di Islam itu ternyata sangat terintegratif begitu. Nah, kembali ke topik begitu. Jadi di dalam Islam ya kalau kita ikuti istilah sains di dalam Islam yang berarti adalah al-ilm atau yang mengandung ma'rifah, mengandung al-idrok dan lain-lain ya, pengetahuan, pemahaman, kemudian informasi juga demikian begitu. Itu ternyata memiliki posisi yang sangat tinggi sekali begitu. Sangat tinggi sekali. Kita bisa lihat dalam Al-Qur'an misalkan ya, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina amanu walladzina utul ilma darajat begitu. Kama qala ya. Allah Ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu begitu. Ya, ini satu ayat yang masyhur di Quran, seringkali kita baca, seringkali kita dengar, seringkali kita hafalkan juga begitu. Betapa antara iman dan ilmu itu ternyata sederajat begitu ya. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat begitu. Jadi di situ orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu diberi makom yang sama, yakni Allah akan tinggikan derajatnya begitu. Ayat yang lain lagi juga sama, misalkan di dalam surat lain dikatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini ayat yang sangat terkenal sekali begitu. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Ulama itu adalah jamak dari alim ya. Alim itu alimun, orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Kalau ulama itu adalah fu'ala, artinya jamak atau
bentuk plural, bentuk jamak dari seorang yang alim. Jadi kalau satu orang alim, alimun begitu, kalau orang alim banyak dia ulamaun begitu ya. Mungkin yang tahu bahasa Arab tahu gitu ya, ada fa'ilun dan fu'ala kan begitu. Ya. Nah, di sini lebih hebat lagi ternyata apa? Ternyata Allah Ta'ala memberikan garansi, memberikan suatu pernyataan bahwasanya orang-orang yang punya khosyah kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu begitu. Jadi lihat di sini antara level khosyah, level takut ya kepada Allah Ta'ala itu sebanding dengan level ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Sebanding dengan knowledge, sebanding dengan al-idrok, sebanding dengan sign yang dimilikinya itu begitu. Nah, ini tentunya suatu makom yang tinggi juga begitu ya. Karena kita tahu khosyah itu dekat dengan takwa begitu, dengan takwa begitu. Dan kita juga tahu dalam ayat-ayat yang lain dikatakan sesungguhnya yang membedakan manusia itu hanya takwanya saja kan begitu ya. Takwa dengan khosyah itu dekat sekali begitu. Artinya adalah kalau orang-orang manusia di muka bumi ini baik yang lama maupun yang akan datang maupun yang sekarang itu kepingin unggul di hadapan Allah Ta'ala, maka dia harus memperkuat derajat takwanya begitu. Sedangkan takwa itu sendiri punya pengertian punya kedekatan makna dengan khosyah pada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala. Sedangkan takut sendiri ternyata adalah dimiliki oleh orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu. Artinya ilmu kita sendiri itu ternyata mengiring kita kepada takut pada Allah Ta'ala, dan takutnya itu nanti akan mengiring kita kepada takwa pada Allah Ta'ala. Dan ujung-ujungnya adalah nanti kita jadi orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Jadi ini sudah merupakan satu iming-iming yang luar biasa begitu. Kalau kita ingin jadi orang-orang yang diwelasi Allah Ta'ala, dijadikan kekasih Allah Ta'ala, ya kita harus berilmu begitu. Karena berilmu nanti itu akan mengiring kita jadi punya takut pada Allah Ta'ala. Kalau sudah takut pada Allah Ta'ala, kita jadi orang yang takwa pada Allah Ta'ala. Dan kalau sudah takut pada Allah Ta'ala, kita jadi orang-orang yang sangat mulia di hadapan Allah Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Dan dari hadis juga banyak begitu. Dari hadis juga banyak. Masyhur sekali ya, Rasulullah SAW memberikan kewajiban pada tiap orang muslim itu, ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli musliman muslimat begitu ya. Au kama qala. Ya, mencari ilmu itu wajib bagi orang-orang muslim laki-laki dan perempuan begitu ya. Dan juga ada yang lain pernah kita seringkali hafalkan juga hadisnya, bahkan sejak TK barangkali ya. Pesannya mencari ilmu itu wajib ya. Minal mahdi ilal lahdi ya, dari mulai buayan ibu sampai ke liang lahat begitu ya. Nah, ini juga merupakan penyemangat ya untuk orang-orang itu, untuk orang-orang muslim terutama orang-orang yang mengaku Islam itu untuk bersemangat mencari ilmu begitu, cari ilmu ya. Dan mungkin yang paling pokok juga adalah kalau kita lihat mungkin dalam kalau kita bicara akidah ya, akidah itu kan pokok-pokok keyakinan ya, pokok keyakinan. Allah Ta'ala lewat Rasulullah SAW memberikan karakter keimanan itu sebagai iman itu dinamis ya. Mungkin akidah al-sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus kan begitu. Iman itu bertambah dan berkurang kan begitu ya. Ini adalah sebuah kredo di dalam al-sunnah wal jamaah bahwasanya iman itu adalah satu yang dinamis, bukan yang statis, tapi iman itu fleksibel, bisa naik, bisa turun, bisa berkurang, bisa bertambah begitu. Dan As-Syaikh Abdul Qadir Jailani Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah, beliau pernah memberikan keterangan tentang karakter ini begitu. Beliau mengatakan al-imanu yazidu bitta'ah, iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil isyan, berkurang dengan kemaksiatan, wa yaqwa bil ilmi, dan iman itu menguat semakin kokoh dengan ilmu. Wayat bil jahli, dan iman itu melemah, rapuh, kropos dengan kebodohan begitu. Wabit taufiqillahi yaqau, dan hanya karena mauna Allah, karena anugerah Allah iman itu bisa ada begitu. Nah, lihat di sini ternyata ilmu itu bisa memperkokoh keimanan begitu. Nah, otomatis bagi orang muslim yang kita kepingin imannya selalu naik terus dan tidak, walaupun ya berkurang oke-oke saja, tapi
antara berkurang dengan bertambahnya lebih sering bertambah begitu, maka kita akan bersemangat mencari ilmu. Karena apa? Iman itu bisa diperkuat dengan keilmuan ternyata begitu. Ya, wa yaqwa bil ilmi. Dan kita akan benci untuk bodoh. Karena apa? Karena iman itu keropos dengan kebodohan atau tidak berilmu begitu. Ya. Baik, jadi itu yang pertama, kita sebagai orang Muslim pasti akan sangat-sangat punya semangat dan bahkan wajib begitu ya. Karena iman itu ternyata linear dengan keilmuan begitu ya. Dan kalau keilmuan sendiri itu ternyata bisa mendukung kekuatan iman begitu. Kalau kita tidak mau berupaya keras di dalam mencari ilmu atau jadi pelaku di dalam masalah keilmuan ini, maka kita akan kehilangan kesempatan, iman kita akan menjadi kuat. Bahkan sebaliknya kita akan jadi orang-orang yang mudah tergelincir dalam kebodohan, dan akhirnya iman kita akan keropos begitu. Dan sabda lain dari Rasulullah SAW juga sangat baik untuk kita simak begitu, yakni ini asar ya, tapi ada yang mengatakan dhaif begitu asarnya, ada yang mengatakan sahih, yang dhaif begitu, tapi asar ini sangat luar biasa. Begitu bersemangatnya Rasulullah SAW ya, atau ini asar ini mungkin sampai ke Rasulullah, ada yang mengatakan mauquf, ada yang mengatakan sampai ya, sampai Rasulullah SAW, ada yang mengatakan terputus ya, atau mauquf begitu. Jadi ada asar yang mengatakan demikian, kun aliman, masalah ilmu ya, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban begitu ya. Masalah ilmu itu kalau bisa kita kun aliman ke Rasulullah SAW. Jadilah orang yang alim dalam masalah pengetahuan, dalam masalah sains begitu ya. Jadilah orang yang alim. Alim itu artinya dia jadi sumbernya ilmu begitu. Jadi ustadznya, jadi ilmuwannya, jadi yang penyebar ilmunya begitu. Tapi jika tidak, au muta'alliman, hendaklah jadi orang muta'allim yang belajar, menuntut ilmu begitu. Kalau nggak bisa jadi narasumber ya jadi orang yang belajar begitu ya, orang yang student atau apa begitu ya. Jika nggak bisa jadi student ya paling nggak mustami'an begitu ya, atau pendengar gitu. Pendengar itu kan nggak kayak muta'alim, jadi dia itu hanya dengerin aja gitu ya, hanya punya porsi ya, waktu senggang atau apa begitu kan. Mustami'an lebih rendah lagi porsinya begitu. Tapi jika tidak bisa, au muhibban, paling nggak dia pecinta begitu, pencinta. Dia menyukai, dia mensupport, dia lover, dia bukan hater begitu ya. Dalam aktivitas keilmuan begitu. Nah, jangan sampai tidak punya tidak punya porsi sama sekali dalam keilmuan ini. Jadi harus bisa aliman, kalau nggak bisa muta'alliman, kalau nggak bisa ya paling nggak mustami'an, kalau nggak bisa minimal ya muhibban lah begitu. Muhibban itu yang paling akhir, lover aja begitu ya. Kalau ada keilmuan di share di medsos ya di like itu cukup, alhamdulillah ya. Jadi paling enggak sudah niatnya jadi muhibban begitu ya. Itu sudah luar biasa begitu. Ini sebuah asar ini sangat luar biasa karena ini penyemangat kita untuk jadi memiliki kontribusi di dalam keilmuan itu. Jadi orang alim, kalau enggak ya jadi orang muta'alim yang belajar, kalau enggak ya jadi mustami pendengar, kalau enggak ya jadi muhibban, hanya lover saja begitu, pencinta saja begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi banyak sekali hadis maupun ayat yang bisa kita jadikan referensi, ternyata sebagai pendorong kita untuk bersemangat di dalam mencari atau bergelut dalam keilmuan ini. Dan Islam sekali lagi sangat menjunjung keilmuan itu sangat luar biasa begitu. Baik, kita lihat langsung ke yang lain sekarang tentang, mohon maaf ini laptop saya tidak terkoneksi, Masya Allah. Yes. Oke, kita teruskan ke yang kedua begitu. Ini tentang fenomena sains di dalam Al-Quran. Ini saya hanya bacakan beberapa hal ya. Ini saya rasa banyak sekali rujukan-rujukan yang bisa kita baca begitu. Ada banyak buku, saya tulis ada 11 buku yang bisa kita jadikan referensi begitu. Ada karangan Maurice Bucaille, yaitu yang terkenal ya, Bible, Quran, dan Sains Modern. Juga ada Dr. Zakir Naik dan Gary Miller begitu, Quran and Modern Science and Amazing Quran begitu. Juga ada oleh El Najjar, Scientific Facts Revealed in the Glorious Quran juga ada begitu. Kalau yang Indonesia juga ada Pak almarhum Bapak Profesor Ahmad Baikuni pernah menulis buku Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern
konsep-konsep kosmologi dalam Al-Quran begitu ya. Juga ada Bapak Pranggono, mukjizat sains dalam Al-Quran, atau mungkin Pak Dimyati juga ada menyingkap kebenaran Al-Quran ya. Dan juga ada ini Pak Quraisy Shihab ini yang mufassir kita ini ya. Ini pernah juga membuat buku yang judulnya Mukjizat Al-Quran, ditinjau dari aspek kebahasaan dan lain-lain begitu ya. Terus juga ada mungkin fisikawan dari ITS ya, Pak Agus Purwanto, mungkin bukunya juga baru ya, tentang ayat-ayat semesta ya, sisi Al-Quran yang terlupakan begitu ya. Atau mungkin juga terjemahan oleh Afzalur Rahman, Ensiklopediana Ilmu dalam Al-Quran. Atau bahasa Arab juga banyak begitu ya, Kasful Ijaz Al-Ilmi fil Al-Quran was Sunnah, Abdul Salam Harun Sabil. Dan juga min mu'jizatil Quran at-tafsir al-ilmi oleh Samih Nuh Hasan al-Musawi. Itu banyak sekali. Itu contoh-contoh tentang fenomena-fenomena saintifik ya, yang fenomena yang disinggung dalam Quran begitu. Tapi sekali lagi kalau kita baca buku-buku itu, kita harus ingat bahwasanya itu tidak berarti Quran adalah buku sains ya, bukan ya, tapi dia adalah book of science. Jadi bukan buku bukan buku ilmiah, tapi buku sains, SIGNS begitu, science ya, bukan science. Jadi Quran itu bukan buku sains tapi buku sains ya, begitu ya. Banyak tanda-tanda, banyak ayat-ayat di sana begitu. Nah, beberapa yang bisa saya sebut barangkali begini. Mungkin yang di luar yang sudah ada ya, saya akan sebutkan contoh-contoh barangkali. Kalau kita lihat di dalam surat Maryam barangkali, Maryam ya. Kalau yang lain mungkin misalkan semut itu bisa bicara, kemudian bisa komunikasi ya, kemudian gunung-gunung itu adalah paku, terus langit itu adalah sebagai atap dunia yang melindungi kita dari radiasi dan lain-lain ya. Ya, atap dunia adalah bumi ini yang melindungi kita dari berbagai keburukan-keburukan dari luar angkasa. Itu saya pikir sudah sering kali kita tahu ya. Nah, mungkin yang belum seperti ini mungkin di dalam surat Maryam ya, surat Maryam itu ada kisahnya mungkin. Ini contoh bagaimana kita menemukan isyarat-isyarat sains ya, di dalam Quran begitu. Saya berikan yang baru-baru. Mungkin kita bisa lihat ya. Surat Maryam. Surat ke-19 ya kalau nggak salah di dalam Al-Quran begitu ya. Yang tentang kisahnya Ibunda Maryam ya, Ibunda Nabi Isa ketika beliau sedang mau melahirkan begitu. Ini bisa kita lihat begitu. Ya. Surat Maryam ayat 23 begitu ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiyah fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. 24. Kemudian wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah begitu. Ini ayat ini 23 sampai 25 ya. Ini kalau kita lihat artinya ya, surat Maryam ya. Ini sangat luar biasa begitu ya. Ini adalah fragmen ketika Ibunda Maryam, Ibu Nabi Isa ini ya sedang nelongso. Kemudian beliau itu dalam kondisi hamil ya, kemudian mengasingkan diri dari kaumnya karena hamil tanpa ayah begitu ya. Kemudian beliau itu sampai lari dari kaumnya, terus tiba-tiba beliau menemukan yang namanya tempat begitu ya, tempat untuk berlindung dari kaumnya, delik begitu. Kemudian di bawah pohon kurma begitu ya. Terus beliau ngersuloh dan mengatakan qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyah. Celakalah aku, lebih baik aku mati aja sebelum ini begitu, dan jadi orang yang tidak pernah dikenal atau ya manusia yang dilupakan begitu ya. Kemudian tiba-tiba ada malaikat yang menyeru ya dari bagian lembah yang bagian bawah begitu untuk tidak bersedih begitu. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah begitu ya. Nah, ini kemudian kita lihat di situ wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Nah, ini terus kemudian
beliau itu apa namanya Ibunda Maryam ya, kita lihat di situ ya, disuruh untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma ke arahmu ya begitu, dan goyang wahuzi ilaika bin nakhlah, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Saudara sekalian, kita lihat sisi ilmiahnya di mana ya. Ternyata kalau kita lihat di sini, Allah memberikan gambaran kepada kita dari ayat apa namanya surat Maryam ini tentang posisi yang ideal bagi seorang wanita yang hendak melahirkan. Ya. Jadi dia tidak main-main isyarat ilmiahnya di sini begitu. Jadi beliau itu sedang duduk ya. Jadi pertama duduk di dalam di tanah begitu, duduk ya. Kalau Anda pernah main-main ke rumah sakit, barangkali mungkin pernah lihat ini ya, bednya orang yang melahirkan itu kan, mohon maaf kan dipetantang gitu kan, ditotomi istilahnya begitu. Kan sosok ibu itu yang mau melahirkan itu biasanya kan bednya itu kan ada tempat kaki yang mengangkang gitu kan ya. Kemudian apa namanya untuk punggungnya kan sejajar dengan permukaan tempat tidur kan begitu ya, kan begitu. Nah ternyata di surat Maryam ini disebutkan posisinya Ibunda Maryam ketika hendak melahirkan itu adalah dia duduk dan senden kepada pohon kurma begitu, pohon kurma. Kemudian setelah itu dia melakukan proses kelahiran begitu, ya sambil jejak pohon kurma kan begitu. Ya. Nah ini menunjukkan posisi ideal orang yang hamil kemudian lahir itu, untuk melahirkan adalah dia dengan duduk begitu, bukan dengan terlentang, tapi dengan duduk begitu. Dan saya mungkin bisa dicek ke teman-teman yang di kedokteran barangkali begitu ya. Posisi ideal untuk melahirkan itu ya duduk ternyata, karena dibantu dengan gaya gravitasi begitu ya. Bahkan sekarang sudah ada yang pakai dengan air kan juga ada begitu. Dalam air juga ada begitu. Tapi isyarat di dalam surat Maryam ini menunjukkan satu fenomena ya, fragmen begitu, dan itu bisa kita serap sebagai pengetahuan untuk bagaimana caranya melakukan aktivitas misalkan mau lahiran ya dengan meniru sunnahnya Ibunda Maryam begitu, duduk ya. Kemudian nah ini disuruh menggoyangkan pohon kurma, nanti tuh sakit alaiki rutoban janiyah, nanti akan muncul jatuh rutop itu pohon buah kurma begitu ya, yang seger dari pohonnya begitu. Dan ternyata ini adalah asupan pertama untuk ibu yang baru melahirkan begitu ya. Kalau kita cermati begitu secara ilmiah barangkali begitu, maka kita akan harusnya punya ide di dalam kurma yang baru jatuh tadi itu kira-kira ada apa saja gitu ya. Kok jadi asupan pertama bagi seorang ibu yang habis melahirkan begitu. Nah, saya pernah melacak begitu dalam beberapa jurnal begitu. Ternyata di dalam buah kurma yang rutop itu ya, yang segar yang baru digoyang kemudian jatuh dari pohon kurma itu ada prohormon namanya potuxin begitu ya, potuxin. Dan ini prohormon ini adalah zat yang bertanggung jawab pada penghentian pendarahan ya. Dan subhanallah ternyata kan orang memang baru melahirkan mesti akan berdarah begitu kan. Kemudian Allah Ta'ala memberikan ilham untuk makan buah kurma begitu, dan di dalam kurma ternyata ada potuxin, prohormon untuk menghentikan pendarahan ya. Nah ini kan satu contoh barangkali isyarat ilmiah ya, atau science of scientific science begitu ya, yang ada di dalam Al-Qur'an begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua barangkali saya bisa lihatkan dalam surat Al-Mulk. Saya percaya teman-teman di Jember ini semuanya hafal Al-Mulk begitu, yang tiap malam itu kita baca sebagai kesunahan ya, kalau kepingin nanti di alam kubur itu dapat syafaat dari Al-Mulk ya, dia akan mencegah kita dapat siksa kubur begitu. Nah, di Al-Mulk ini ada sebuah ayat yang kalau kita renungkan ternyata merupakan dasar dari metodologi sains. Apa itu? Riset kayak gitu. Kita lihat begitu ya. Yakni dalam surat Al-Mulk ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Nah, ini ayat ini singkat begitu, tapi kalau kita lihat ini ayat ini kan mengandung isyarat-isyarat metode ilmiah begitu. Apa itu? Ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ya. Dialah Allah yang menciptakan langit yang 7 lapis, ya. Tujuh langit yang berlapis-lapis, ya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu nggak akan lihat sesuatu yang nggak imbang begitu ya, atau yang cacat atau yang celah ya, di dalam ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih begitu. Farji'il basara hal tara min futur, ya. Maka lihat lagi apakah ada satu yang cacat menurut kamu begitu. Tsummarji'il basara karrataini, ya. Terus ulangi lagi pandanganmu sekali lagi, ya. Tsummarji'il basara karrataini yang qaliba ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Maka pandanganmu pasti akan kembali tanpa menumpukan cacat dan pandanganmu akan payah, letih begitu. Di sini Allah memberikan isyarat untuk tantangan ya, untuk meneliti, untuk memperhatikan ciptaan Allah Ta'ala ya, ini langit dan juga yang lain-lain juga pastinya begitu. Bahkan sampai 2 kali, nggak cuma sekali. Pertama itu disuruh melihat apakah ada yang kamu teliti, kamu detailkan, kamu lihat secara rinci begitu, apakah ada kekurangan, apa ada cacatnya begitu. Masih belum puas lagi. Tsummarji'il basara karratain, 2 kali lagi begitu. Sekali lagi, nggak cuma sekali. Amati lagi apakah ada kekurangannya, apakah ada yang bentet, apa ada yang kizu kalau orang Jepang ya. Ada yang cacat begitu. Maka Allah jamin tidak ada begitu ya. Tidak ada begitu. Bahkan upaya kita akan sia-sia kalau berusaha menemukan kelemahan dari ciptaan Allah Ta'ala. Dan saudara sekalian, ini merupakan isyarat untuk yang sangat penting di dalam sains. Artinya apa? Kegiatan dalam sains, dunia sains itu adalah riset kan ya. Research ya. Search itu artinya mencari, re itu kan mengulang ya. Jadi berulang kali mencari begitu. Ya. Berulang mencari. Di sini dalam Al-Mulk ini Allah Ta'ala memberikan isyarat ya sampai 2 kali begitu ya. Ya berulang-ulang, melakukan pengamatan yang berulang-ulang begitu, riset begitu ya. Jadi coba lihat kekurangannya ada apa enggak, coba lihat lagi begitu, sampai nanti Allah menjamin enggak mungkin kamu temukan kekurangan dan bahkan kamu akan payah di sana begitu. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah ternyata ada kegiatan eksperimental, ya, riset itu harusnya seperti itu begitu. Ya. Kita harusnya ketika melakukan eksperimen atau riset itu ya terilhami oleh Al-Mulk ini begitu. Kita berusaha untuk mencari tahu ya tentang bagaimana keteraturan semesta itu. Dan kita yakin pasti nggak akan ada celah di dalam keteraturan itu begitu. Tapi kita harus melakukan berulang-ulang begitu. Itulah riset begitu. Nah, makanya dalam dunia sains itu aktivitas riset itu kan sesuatu yang lazim dilakukan begitu. Kalau kita menggali lebih jauh lagi, ternyata di Al-Mulk sudah ada anjuran untuk melakukan riset itu ya. Pengamatan yang berulang-ulang, penelitian yang berulang-ulang, bahkan nggak cuma sekali tapi 2 kali begitu. Dan ujung-ujungnya adalah kita akan payah sendiri kalau risetnya itu niatnya untuk mencari celah, mencari kekurangan, nggak mungkin begitu. Karena Allah sudah jamin pasti nggak akan ada celah di dalam ciptaan Allah Ta'ala. Nah itu 2 contoh barangkali yang di luar yang seringkali kita dengar ya. Kalau yang lain misalkan tentang tentang guru, tentang guntur, tentang hujan, tentang biologi embrio sudah banyak begitu, banyak sekali itu ya. Nah kemudian kita masuk ke poin yang ketiga ya, tentang figur ulama-ulama Islam begitu. Saudara sekalian, saya rasa banyak sekali ya kalau kita lihat ada banyak buku tentang hal itu ya. Kita bisa lihat dari abad pertengahan, bahkan dari zaman Rasulullah SAW sudah ada ulama-ulama yang hebat begitu ya. Untuk menyebut saja ya Rasulullah pasti yang paling utama begitu ya. Sementara kalau yang selain Rasulullah kita bisa lihat para sahabat-sahabat yang besar itu seperti hanya Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ibnu Abbas dan lain-lain ya radhiyallahu anhum. Itu contoh di antara ilmuwan atau saintis Islam, saya pikir yang paling afdol begitu ya. Nah, kenapa kalau saya langsung mengambil Sayyidina Ali? Karena ya tentunya kita tidak bisa lihat dari sisi sains seperti yang kita kenal sekarang ya. Apa Sayyidina Ali belajar fisika ya? Enggak begitu.
Tapi ada banyak kata-kata yang kalau kita lihat ya dalam hadis Rasulullah SAW ya, Sayyidina Ali itu kan gerbangnya ilmu, Rasulullah itu kotanya ilmu kan begitu. Dan nggak mungkin kita masuk ke kota tanpa lewat gerbangnya kan begitu. Nah, kenapa saya menggunakan kata Sayyidina Ali itu karena ada banyak kisah kalau kita baca kitab Ihyatul Aulia dan lain-lain atau dengar pengajian dari guru-guru kita itu ada banyak kaulnya Sayyidina Ali yang luar biasa begitu, terutama dalam masalah keilmuan ya, keilmuan. Nanti kita akan kupas di belakang begitu ya. Terus kita lihat lagi dalam bab pertengahan ya, ada banyak ilmuwan Muslim yang mungkin banyak sekali ya, dari mulai Jabar Ibnu Hayyan ya, itu kimianya, apa namanya? Ibnu Rus, Ibnu Sina dan lain-lain begitu. Dan sampai mungkin yang paling akhir barangkali yang abad 20 ini ya, kita mengenal ada dua orang ilmuwan Muslim yang dapat Nobel begitu. Yang pertama adalah dari Pakistan ya dalam bidang fisika begitu. Saya kok lupa namanya, belum ada dalam slide saya soalnya begitu ya. Kemudian yang kedua adalah Ahmad Zuhail dalam bidang kimia. Saya tahu begitu karena dia sudah meninggal semua orangnya begitu ya. Ahmad Zuhail dari Mesir begitu, dan dia dapat kimia dalam bidang femtochemistry begitu. Nah, kita bisa lihat figur-figur ulama-ulama Muslim itu yang dari awal sampai yang terkini begitu pasti banyak lah. Yang sudah meninggal juga sudah banyak begitu. Yang masih segar bugar juga masih banyak begitu. Dan insya Allah teman-teman yang di Jember ini sedang hadir ini juga calon ulama-ulama Islam di zamannya nanti ya, mudah-mudahan, Allahumma amin ya. Saya ingin menceritakan tentang bagaimana Ahmad Zuhail pernah dihina atau dibully oleh teman-teman dia dari non Muslim begitu. Ketika dia jadi Nobel laureate penerima Nobel begitu, konon Ahmad Zuhail itu dibully sama teman-teman koleganya sesama ilmuwan juga begitu, dengan mengatakan gimana ini sejak Nobel diberikan kok hanya 2 orang Muslim yang dapat begitu ya. Yang lain-lain kan sejak Alfred Nobel menghibahkan kekayaannya sebagai untuk hadiah Nobel ya dalam bidang sains dan juga sekarang mungkin perdamaian dan juga ekonomi ya ada itu kok hanya cuma 2 orang Islam saja yang pernah dapat begitu ya. 3 barangkali ya, sama yang dari Bangladesh itu ya, ekonomi mungkin ya pernah ada itu, yang Garmin Bank kalau nggak salah. Kenapa yang lain kemana begitu ya. Nah, Ahmad Zuhail ketika itu menjawab dengan jawaban yang telak begitu ya. Beliau mengatakan kalau nggak salah terjemahnya begini ya, sekiranya Nobel itu ada sejak zaman dahulu begitu ya, maka banyak sekali orang Islam yang dapat penghargaan Nobel begitu ya. Beliau menyebut kemudian ya Ibnu Sina, menyebut Ibnu Rus, kemudian Ibnu Khaldun dan lain-lain, semua ulama-ulama Islam yang terkenal itu beliau sebut begitu, dan orang yang bully beliau langsung terdiam begitu. Nobel itu kan baru kapan ya, 1900 berapa atau 800 berapa diberikan begitu. Seandainya Nobel diberikan sejak dulu ya, orang Islam paling banyak, kata beliau ya. Itu jawaban beliau ketika diplomatis ya, ketika dibully oleh orang-orang Muslim, betapa hanya 2 orang Muslim ketika itu yang bisa meraih Nobel begitu ya. Nah, itu figur-figur ulama Muslim ya, silakan cari sendiri, banyak sekali begitu. Sekarang yang paling akhir adalah tentang bagaimana kiat-kiat menjadi seorang saintis Muslim. Nah, ini mungkin yang bisa kita diskusikan panjang lebar begitu ya. Tapi mungkin saya bisa merangkumnya dalam beberapa hal gitu ya. Pertama adalah langkah kita adalah kita harus punya niat yang sungguh-sungguh begitu. Niat sungguh-sungguh. Niat ini harus lillahi ta'ala begitu. Nah, ini mungkin guru-guru kita sudah ngajari kita tentang bagaimana dalam berilmu, mencari ilmu itu kita punya kitab ta'lim begitu ya. Kita baca itu aja saya rasa sudah cukup ya, nanti menjadi kiat yang sangat afdol di dalam meraih idaman hati menjadi saintis Muslim begitu. Jadi yang pertama harus menjaga niatnya harus lillahi ta'ala begitu. Jangan sampai nanti ada hadzun nafsi atau hal yang lain-lain begitu, karena sia-sia nanti begitu. Ya, ini yang niatnya harus jaga begitu. Satu itu. Yang kedua adalah, nah ini penting ya, kita harus banyak membaca manaqib atau biografi para ulama-ulama atau ilmuwan-ilmuwan yang terkenal itu ya. Tidak peduli dia Muslim atau tidak masalah begitu. Saya pernah ini termasuk di antara nasihat guru saya juga, almarhum Rahmat Arifin ya. Ya, Rahmat Arifin, guru saya di Wajak Malang sana begitu. Beliau pernah memberikan nasihat untuk
coba anak-anak itu kalau bisa diajak untuk baca biografinya orang-orang besar dunia begitu ya. Ini penting karena kalau sejak kecil kita diajari untuk membaca biografinya orang-orang besar dunia, apalagi biografi Rasulullah SAW ya, itu dan juga orang-orang lain, misalkan siapalah mungkin biografinya Newton, biografinya Nabi Isa barangkali, biografinya siapalah mungkin ya Albert Einstein mungkin ya, atau mungkin Ahmad Zuhail kalau ada, atau Pak Habibie barangkali Indonesia ya. Kita akan sejak kecil akan punya gambaran betapa asyiknya menjadi orang seperti itu ya. Kalau sejak kecil kita sudah terbiasa baca manakib atau biografi orang-orang tersebut, kita akan punya gambaran real ya, bagaimana keseharian, bagaimana karakter dibentuk, bagaimana mulai kecil itu kayak apa perjuangannya sampai besar, kemudian seperti apa perjuangannya sampai mereka jadi orang hebat seperti itu ya. Yang kedua harus jadi intinya adalah banyak-banyak membaca buku biografi orang-orang besar atau ilmuwan besar begitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang tentunya tidak perlu ditinggalkan adalah tetap berjuang dan belajar, ya tetap itu harus ya. Jadi gap ketiga ya tetap berjuang dan belajar. Ya kalau kita sedang S1 ya sekolah sampai selesai, kemudian kalau kita sedang punya masalah riset begitu ya, kalau bisa ya harus kerjakan dengan baik begitu, dan jangan sampai sampai tidak selesai begitu ya. Ini termasuk juga saya sedang mengerjakan tesis sekarang ini ya, disertasi. Ini butuh doa juga begitu, sedang mengalami masa-masa kritis tinggal ujian sebetulnya begitu. Ini semoga bisa lancar juga begitu. Artinya jangan sampai patah semangat lah, jangan sampai patah semangat, harus punya gairah yang luar biasa atau hero yang luar biasa untuk menyelesaikan pendidikan masing-masing begitu. Terus yang kelima adalah sering-sering baca Quran begitu, sering-sering baca Quran, karena baca Quran itu akan ya banyak barokahnya begitu ya, banyak barokahnya begitu. Termasuk kita akan dapat ide-ide yang menarik ya dari sana, barangkali tentang sains yang bisa kita coba wujudkan begitu, inovasi-inovasi dan lain-lain begitu. Nah itu barangkali kiat-kiat yang pokok ya untuk bagaimana jadi seorang saintis muslim begitu. Pertama niat yang tulus, kemudian yang kedua itu banyak baca biografi para ulama-ulama atau ilmuwan terbesar begitu. Yang ketiga jangan lupa untuk tetap berjuang, bersemangat ya, menyelesaikan pendidikan, dalam menempuh pendidikan begitu. Yang keempat itu banyak-banyak baca Quran, dan yang kelima adalah berdoa, begitu, berdoa, jangan lupa itu.